Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Darmawan dari kelas A4 dengan NIM 22811300171. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tentang moderasi beragama, jalan tengah menuju Islam rahmatan lil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan satu tema yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu moderasi beragama. Realistis kehidupan umat saat ini, kita hidup di tengah masyarakat yang sangat beragam suku, budaya, latar belakang pendidikan, bahkan perbedaan pemahaman keagamaan. Di satu sisi, keberagaman ini adalah rahmat. Namun di sisi lain, jika tidak disikapi dengan bijak, perbedaan bisa menjadi sumber konflik, perpecahan, bahkan kekerasan. Kita menyaksikan bagaimana agama yang sejatinya membawa kedamaian kadang justru dijadikan alat pembenaran untuk sikap ekstrim. Saling menyalahkan, merasa paling benar, dan mudah mengkafirkan pihak lain. Disinilah pentingnya moderasi beragama sebagai solusi. Pengertian moderasi beragama, hadirin yang dimuliakan Allah. Moderasi beragama berasal dari kata wasat, yang berarti tengah, adil, seimbang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummata wasatan, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang moderat, umat pertengahan. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi ajaran agama, bukan pula mencampur adukan, dan bukan kompromi terhadap prinsip. Moderasi beragama adalah cara beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan, baik dalam sikap, ucapan, maupun perbuatan. Islam menolak dua sikap ekstrim. Yang pertama, gulu atau berlebihan. Dalam beragama, keras, kaku, dan memaksakan kehendak. Yang kedua, ada tafrik, meremehkan. Agama longgar tanpa batas dan mengabaikan nilai-nilai syariat. Islam hadir sebagai jalan tengah yang membawa kemaslahatan. Teladan moderasi beragama dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah teladan utama moderasi beragama. Beliau sangat tegas dalam akidah, namun sangat lembut dalam muamalah. Suatu hari ada sahabat yang ingin beribadah secara ekstrim, yaitu ingin salat
malam tanpa tidur. Yang lain ingin puasa terus-menerus. Dan yang lain ingin menjauhi pernikahan. Apa kata Rasulullah SAW? Aku sholat dan aku juga tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka. Aku menikah. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa beragama secara seimbang adalah sunnah Nabi. Moderasi beragama dalam kehidupan sosial. Hadirin sekalian, moderasi beragama tidak hanya berbicara tentang ibadah pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup bersama orang lain. Islam mengajarkan menghormati perbedaan pendapat atau ikhtilaf, mengedepankan dialog bukan kekerasan, mengutamakan akhlak daripada ego, menjaga persatuan dan persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ayat ini mengajarkan bahwa dakwah dan interaksi sosial harus dilakukan dengan hikmah, bukan dengan caci maki, kebencian, apalagi kekerasan. Tantangan moderasi beragama di era digital. Hadirin yang berbahagia, di era media sosial, informasi keagamaan sangat mudah diakses. Namun sayangnya, tidak semua informasi itu benar dan menyejukkan. Banyak konten provokatif, ujaran kebencian, dan narasi ekstrim mengatasnamakan agama. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk tabayun sebelum menyebarkan informasi, tidak mudah terprovokasi, menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah yang santun. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah prinsip moderasi dalam berkomunikasi. Sebagai penutup, hadirin sekalian, mari kita renungkan kembali sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seorang mempersulit agama, melainkan ia akan kalah. Semoga kita termasuk umat yang mampu menjalankan agama dengan seimbang, kokoh dalam akidah, luas dalam toleransi, dan indah dalam berakhlak. Akhir kata, semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus, menjauhkan kita dari sikap ekstrim, dan menjadikan kita agen perdamaian di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.